wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Shalawat barangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah yang terhormat, dosen pengampuh mata kuliah metodologi penelitian, Ibu Dr. Anda Yurneti MPD, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang sudah saya rancang, yang berjudul yaitu pengaruh strategi pembelajaran Everyone is a Teacher Here terhadap keterampilan argumentasi ilmiah siswa pada materi suhu dan perubahannya. Nah, langsung saja masuk ke latar belakang. Nah, latar belakang ini bermula dari pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia ini berbasis kurikulum 2013, di mana pada pembelajaran kurikulum 2013 ini disebut juga dengan pembelajaran student center, di mana proses pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik dalam memperoleh dan menyampaikan proses pembelajaran dan guru sebagai fasilitator. Dalam proses pembelajaran berbasis kurikulum 2013 ini, peserta didik diharapkan untuk aktif dalam setiap proses pembelajaran. Peserta didik diminta aktif dalam menyampaikan ide-ide atau gagasan yang dimilikinya kepada peserta didik lain dalam proses pembelajaran. Sesuai dengan pendidikan berbasis kurikulum 2013, di mana peserta didik diharapkan untuk aktif di dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Dan guru berperan penting dalam memfasilitasi dan mewadahi peserta didik agar terlaksananya proses pembelajaran yang aktif dan kondusif. Namun, dalam kenyataannya, saat ini pendidikan berbasis kurikulum 2013 tidak seutuhnya atau tidak sepenuhnya diterapkan dalam proses pembelajaran oleh guru. Masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah di dalam proses pembelajaran atau disebut juga dengan teacher center, yang membuat proses pembelajaran hanya terjadi satu arah dan hanya terfokus pada guru. Dengan terjadinya proses pembelajaran yang seperti itu, peserta didik cenderung hanya mendengarkan guru dalam menyampaikan pembelajaran, sehingga membuat peserta didik tidak aktif dalam proses pembelajaran. Nah, untuk itu diperlukanlah pembelajaran aktif. Nah, di sini saya mengambil pembelajaran aktifnya yaitu Everyone is a Teacher Here. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah yang pertama yaitu kurangnya komunikasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu kurangnya keterampilan argumentasi ilmiah peserta didik. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam proposal keterampilan argumentasi ilmiah peserta didik dalam materi suhu dan perubahannya yang pertama KD 3.4, yaitu menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh manusia dan hewan. Yang kedua, KD 4.4, yaitu melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah pengaruh strategi pembelajaran Everyone is a Teacher Here terhadap keterampilan argumentasi ilmiah peserta didik pada materi suhu dan perubahannya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran Everyone is a Teacher Here terhadap keterampilan argumentasi ilmiah peserta didik pada materi suhu dan perubahannya. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dari proposal ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Slide selanjutnya yaitu kajian teori. Dalam proposal penelitian ini terbagi menjadi 4 kajian teori. Yang pertama yaitu mengkaji tentang pembelajaran IPA. Selanjutnya yang kedua
mengkaji tentang strategi pembelajaran Everyone is a Teacher Here. Nah, yang ketiga mengkaji tentang keterampilan argumentasi, dan yang keempat atau yang terakhir mengkaji tentang materi suhu dan perubahannya. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Yang pertama yaitu Jannah dalam kurung 2018 melakukan penelitian dengan judul pengaruh strategi pembelajaran Everyone is a Teacher Here terhadap kecakapan sosial dan berpikir kritis siswa kelas 11 MIA pada mata pelajaran biologi di MAN 2 Lombok Tengah tahun pelajaran 2017-2018. Yang kedua yaitu Wahyuningsi dalam kurung 2019 melakukan penelitian dengan judul pengaruh strategi Everyone is a Teacher Here dalam proses pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 8 SMP Islamiyah. Yang ketiga yaitu Putri dalam kurung 2018 melakukan penelitian dengan judul meningkatkan kemampuan argumentasi ilmiah siswa SMP kelas 7 melalui bahan ajar IPA terpadu dengan tema Halo pada topik kalor. Yang keempat yaitu Saadah dalam kurung 2015 melakukan penelitian dengan judul pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap keterampilan metakognisi, berpikir kritis, dan argumentasi ilmiah siswa kelas 8 SMP Pawiyatan Daha 2 Kediri, materi sistem pernapasan manusia. Selanjutnya yaitu ada kerangka konseptual. Nah, dalam kerangka konseptual ini yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran, kemudian proses pembelajaran, kemudian ada kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana pada kelas eksperimen ini pembelajarannya menggunakan strategi Everyone is a Teacher Here dan diberikan post-test, kemudian analisis data. Sedangkan di kelas kontrol, pembelajaran menggunakan pembelajaran konvensional, kemudian diberikan post-test dan analisis data. Selanjutnya itu hipotesis penelitian. Dalam proposal ini terdapat dua hipotesis penelitian. Hipotesis pertama yaitu penerapan strategi pembelajaran Everyone is a Teacher Here berpengaruh positif terhadap keterampilan argumentasi ilmiah peserta didik SMP kelas 7. Hipotesis kedua yaitu penerapan strategi pembelajaran Everyone is a Teacher Here tidak berpengaruh terhadap keterampilan argumentasi ilmiah peserta didik SMP kelas 7. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Adapun jenis penelitian dalam proposal penelitian ini yaitu quasi eksperimen atau eksperimen semu. Nah, eksperimen semu ini di mana kelompok sampel yang terpilih sudah ada sebelumnya dan tidak perlu dikelompokkan lagi. Kemudian ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan dalam proposal ini yaitu post-test only design. Nah, dalam pembagiannya itu kelas penelitian terbagi menjadi dua, yaitu eksperimen dan kontrol. Adapun kelas eksperimen diberikan perlakuan X, kemudian diberikan post-test. Sedangkan kelas kontrol tidak diberikan perlakuan khusus, kemudian diberikan post-test. Kemudian populasi dan sampel. Populasinya yaitu kelas 71 dan kelas 72 SMP 4 Batang Anai. Kemudian sampelnya yaitu kelas 7X sebagai kelas eksperimen dan kelas 7Y sebagai kelas kontrol. Selanjutnya masuk kepada variabel dan data. Adapun variabel bebasnya yaitu strategi pembelajaran Everyone is a Teacher Here dan variabel terikatnya yaitu keterampilan argumentasi ilmiah peserta didik SMP kelas 7. Kemudian jenis data yang digunakan yaitu data primer. Sumber data diperoleh dari peserta didik kelas 7 SMP 4 Batang Anai. Selanjutnya prosedur penelitian. Dalam prosedur penelitian ini terdapat 3 tahap. Tahap pertama yaitu persiapan. Adapun tahapan dalam persiapan yang pertama yaitu studi pendahuluan, kemudian studi literatur, dan kemudian studi kurikulum, dan selanjutnya menyusun RPP dan membuat instrumen penelitian. Setelah itu dilakukan revisi, kemudian menganalisis hasil dan melakukan uji coba instrumen. Lalu dilakukanlah uji validitas. Tahap kedua yaitu pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini
Yang pertama yaitu memberikan tes awal, kemudian memberikan perlakuan, yang terakhir yaitu memberikan tes akhir. Tahap ketiga yaitu penyelesaian. Dalam penyelesaian dilakukanlah mengolah data hasil tes, kemudian membandingkan hasil analisis data tes, lalu memberikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan datanya, yang pertama keterampilan argumentasi ilmiah, yang kedua rubrik penilaian, dan yang ketiga menyamakan kemampuan peserta didik selama berargumentasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak. Kemudian dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas ini melihat apakah data bersifat homogen atau tidak. Kemudian uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan untuk melihat apakah hipotesis yang kita buat itu ditolak atau diterima. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Hilaf dan salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.